Baik. Kemudian tantangan terbesar saat mendirikan rumah singgah klo ini apa, Kak Bim Bim? Tantangannya dulu sih mungkin ya sebelum sebelum saya mendirikan rumah singgah klo ini saya harus memikirkan sumber uang ini harus ada, Ah, sumber pendapatan ini harus ada. Makanya ketika saya belum organisasinya dulu ya, organisasinya kita bentuk, kemudian saya menjalin kerjasama dengan salah satu perusahaan yang sekarang menjadi Amore Animal Clinic hmm. atau disebut MMI Pet Food, itu adalah mitra kita. Bagaimana kita bisa mensubsidi silang pendapatan kita, kita pun bisa mendapatkan penghasilan dari kerjasama ini. Itu awal mulanya. Kemudian barulah saya berani mendirikan rumah singgah karena saya yakin dan percaya bahwa maaf ya kalau untuk donasi itu tidak bisa kita pastikan bisa besar, bisa kecil, bahkan bisa tidak ada. Iya. Itulah yang saya kerjakan karena saya backgroundnya memang event organizer, marketing, Hmm. yang jadi saya harus memikirkan ke depannya ini bagaimana gitu. Dari situlah yang akhirnya kita bisa besar dan kita kalau sekarang untuk menolong pun alhamdulillah tidak terbatas dalam artian kita selalu support untuk kasus-kasus darurat. Tidak akan kalau memang saat itu butuh kita tidak akan menolak. Dan setiap hari sampai hari ini itu selalu pasti kucing datang. Orang bawa, orang bawa, orang bawa. Harian aja ada 4 kasus ketabrak orang bawa. Kita selalu bantu. Oke, berarti kucing yang di tempat Kak Bim Bim ini sendiri nggak cuma diambil sama Kak Bim Bim aja ya? Ada Oh, beberapa orang yang ngasih gitu ya? betul. Saya bukan rescuer yang datang dapat laporan kemudian datang ke tempat orang tersebut atau ke Hmm. lokasi. Saya hanya menolong ketika memang ketika saat itu tuh ada di sana atau saat sejalan dengan itu, oke saya akan turun ke lapangan. Tapi saya tidak pernah menjadi rescuer yang harus datang ketika mendapat laporan, tidak. Karena Oh. saya mau mengajarkan kepada semua teman-teman cat lovers atau teman-teman animal lovers, ketika kita menemukan kasus tertentu atau dia melaporkan ke Klo, dia harus ikut bertanggung jawab bagaimana kucing itu bisa kita tangani atau minimal sampai ke tempat kita. Jadi Hmm. mereka punya tanggung jawab minimal mengantarkan ke klinik yang kita tuju atau ke rumah singgah Klo langsung. Karena kita tidak pernah menolak ketika mereka datang ke kita. Oke, berarti punya simpati juga ya Kak ya, nggak cuma Betul. ngasih ngasih informasi Kak ini ada kucing nih yang terluka kayak gini-gini kayak gitu ya Kak ya. Jadi Iya punya betul. tanggung jawab dan punya simpati terhadap hewan juga tentunya. Betul. Karena itu harus kita tumbuhkan juga. Jadi jangan sampai kita melepas tanggung jawab dalam artian menggampangkan. Jadi lapor selesai tinggal enggak. Kalau saya mengajarkan teman-teman, ayo kita bareng-bareng, kita di sini tujuannya menolong. Ini juga bukan kucing berpemilik, tidak ada yang punya. Jadi minimal mereka punya tanggung jawab mengantar. Tidak punya biaya kita yang akan handle. Mereka mau menyumbang pun kita tidak mematok berapapun biaya. Kecuali dalam hal dia punya kucing, terus dia mau taruh di shelter atau dia nemu kucing sehat ya, dia mau taruh di shelter, kita ada biaya admin. Tapi kalau untuk kucing sehat, kita free, kita gratis. Oh, oke. Kak tadi kan Kak Bim Bim bilang kalau Kak Bim Bim nggak mengambil kucing-kucing langsung di tempatnya. Kalau kemudian ada laporan kucing yang mungkin nggak sehat tapi lokasinya jauh gimana Kak? Kita biasanya akan kita lihat dulu kondisinya. Kalau mungkin ketabrak atau sudah harus tindakan medis, saya akan menyuruh pelapor mencari klinik terdekat. Tolong antarkan saja ke situ. Nanti selanjutnya pihak klinik dengan saya yang akan menangani itu. Kayak gitu. Hmm, Tapi oke. dalam konteks tertentu ya, kalau darurat banget, kalau hanya dia sakit, biasanya kita kasih pengertian obat atau vitamin yang bisa digunakan, yang bisa dia rawat jalan. Tapi kalau dia terjangkau ke tempat kita dan dia tidak bisa pelihara, kita akan arahkan ke sini. Dia nggak bisa antar, kita punya fasilitas transpet. Layanan transpet itu adalah orang-orang yang bekerja sama dengan kita, itu sistemnya kayak Grab. Nanti mereka membayar ke transpet tersebut. Seperti itu sih. Jadi saya Oh, memang pikirkan orang itu punya rasa tanggung jawab. jadi memang sudah dipermudah sama Kak Bibim juga ya. Iya, Kalau nggak bisa nganter, ini ada aplikasi ini nih buat nganter ke betul, lokasi saya gitu ya. betul. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.